tambahan yang bersumber daripada dana anggaran desa, dana desa, yaitu berupa PMT lokal. Ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting pada anak. Tapi tidak hanya kita berikan kepada anak. Program ini kita awali daripada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK, yaitu dimulai daripada bayi di dalam janin. Kita jaring setiap ibu hamil yang mengalami kek atau kurang energi kronik kita jaring, kemudian kita berikan arahan. Di situ kita kasih konseling, kita kasih PMT, kita berikan informasi bagaimana agar berat badannya itu meningkat, dan ini bisa bersinergi dengan pertumbuhan tumbuh kembang bayi di dalam janin. Tentunya stunting kita ketahui indikasi pada ibu hamil yang berusia di bawah 20 tahun atau pernikahan dini itu lebih berpotensi melahirkan bayi stunting atau bayi yang lahir 48 cm ke bawah, itu bisa dikategorikan masuk ke dalam stunting. Kemudian ibu hamil yang tingginya di bawah 150 cm itu juga masuk dalam kategori potensi stunting. Jadi tujuan kami di sini, kami membentuk satu buah inovasi, yaitu bisa kita katakan sebagai Babindes, yaitu balita binaan desa, yang mana setiap balita yang terjaring yang berada di bawah garis merah ataupun sebelumnya berada di bawah garis kuning itu sudah kita lakukan penanganan. Jadi tidak untuk kemungkinan setiap balita memiliki potensi demikian. Di sini grafik pertumbuhan frekuensi balita per bulannya. Artinya di sini berat badan, pertumbuhan dan monitoring berat badan berdasarkan umur bulan. Apabila balita berada di sini, berarti dia berada di garis aman. Dan apabila dia berada di garis kuning sini, berarti dia berada pada titik waspada. Berarti kita sudah harus aware gitu, harus waspada terhadap pertumbuhannya. Jadi sebelum dia berada ke bawah garis merah, dia harus kita tangani macam-macam kegiatan ya Bu ya. Pertama ada monitoring dan evaluasi. Di sini bisa kunjungan rumah. Kadang saya kasih PMT yang berasal dari dana anggaran desa berupa telur atau jenis PMT lokal lainnya. Kenapa di sini saya kasih telur? Karena telur di sini yaitu merupakan makanan yang cukup ringkas, cukup mudah pengolahannya, dan memiliki protein tinggi. Nah, protein berfungsi untuk mengkatabolisme, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan berat badan balita secara signifikan. Kenapa kalau untuk balita kita lebih prioritaskan dia mengkonsumsi protein ya Bu ya daripada karbo? Karena protein sangat dibutuhkan, terlebih-lebih untuk balita yang malnutrisi gitu. Dalam kasus gizi buruk pun protein lebih kita utamakan daripada karbohidrat. Apabila balita tadi sudah mengalami 3 kali berturut-turut berada di titik kuning sini, itu berarti balita tersebut harus kita tangani secara intensif. Sedikit tentang posyandu dan pencegahan stunting di Desa Telagasari ini yang telah dilaksanakan mulai tahun 1993 itu posyandu dan pencegahan stunting dimulai dari tahun 2018. Saya sebagai pemerintahan Desa Telagasari sangat mendukung dengan adanya pencegahan stunting sehingga bisa memberikan tambahan kesehatan kepada anak-anak balita yang ada di Desa Telagasari ini. Semoga program inovasi desa ini bisa menginspirasi seluruh desa yang lain, khususnya Kabupaten Kota Baru.